Berdasarkan survei tanggal 19 sampai 24 September 2024, pasangan Ridwan Kamil Suswono menempati urutan pertama dengan 48,3%. Disusul Pramono Anung Rano Karno dengan 36,5%. Kemudian Dharma Pongrekun Kunwardana 5,6%. Dan ada 9,7% responden memilih tidak menjawab atau tidak tahu. Meski RK Suswono memimpin, tren elektabilitas Pramdul terus menanjak. Dari tren 3 lembaga survei nasional yaitu Carta Politika, LSI, dan Poltreking, elektabilitas RK Suswono turun 3,5%. Namun pasangan Pramdul justru naik 8,1%. Yang berpengaruh adalah tren. Kalau kita membaca tren seperti ini, menurut saya lebih mungkin akan terjadi pertarungan ketat di antara Kang Emil dengan Suswono bertanding melawan Pramono dengan Dul. Yang kemudian yang belum bisa diputuskan adalah apakah akan terjadi 1 putaran atau 2 putaran tadi. Tetapi menurut saya kalau trennya seperti ini, malah peluang dari Mas Pram dengan Bang Dul lebih besar. Tapi tetap harus ada catatan loh, bahwa ketika tingkat pengenalan yang Mas Pram sekarang masih sangat terbatas, belum 60%, semakin naik, ruang untuk menaikkan elektabilitas juga semakin kecil. Wah, jadi ini ruang kerja Pak Wahyu. Iya, Oke. Inilah Bapak menghabiskan lebih banyak waktu di sini gitu ya Pak untuk dalam pilkada ini ya. Sebenarnya kalau pilkada di sini sebentar aja biasanya, lebih banyak di lapangan. Kita punya kewajiban untuk lakukan monitoring di lapangan gitu. Kantor hanya tanda tangan surat, habis itu kita cek lapangan sudah siap atau belum prosesnya di bawah itu gitu. Oke, soal monitoring pas banget nih monitoring. Sejauh ini hasil dari monitoring Pak Wahyu terhadap penyelenggaraan tahapan kampanye Pilkada Jakarta seperti apa Pak? Udah berjalan baikkah atau seperti apa kekurangan evaluasinya? Ya, kami biasa melakukan monitoring kan per tahapan kan. Kayak kemarin sekarang sedang melakukan rekrutmen KPPS. Nah, rekrutmen KPPS ini kami cek apakah ketersediaan KPPS cukup di bawah atau tidak. Nah, kemarin juga logistik sudah masuk. Jadi kami juga sering datang ke gudang-gudang. Jadi memang murni kantor ini hanya pagi, biasanya siang saya sudah masuk ke misalnya monitoring ke Jakarta Pusat, Selatan, sampai bahkan ke Pulau Seribu. Oh gitu. Nah kalau Pulau Seribu kan sambil kita jalan-jalan. Oke, jadi Pak Wahyu ya, bisa kerja sambil jalan-jalan gitu. Jadi istilahnya ke karena harus nginep di Pulau Seribu itu. Nggak mungkin kita balik hari, pergi pagi, pulangnya besok sore biasanya gitu. Enak ya, sambil jalannya sambil snorkeling ya Pak ya. Enggak juga sih. Tapi tetap tugas ya Pak. Tugas ya. Oke. Tapi kalau misalnya tadi dibilang soal kesiapan, soal KPPS juga gitu ya. Kalau kemarin di Pilpres kan para anggota PPS ini kan diiming-imingi dengan gaji yang lumayan gitu ya. Kalau di Jakarta gimana nih Pak? Apakah ada seperti itu juga atau biasa aja? Sebenarnya honor atau apapun ya yang diberikan oleh kami itu sudah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Jadi kami tidak bisa melanggar Peraturan Menteri Keuangan yang ada. Nah, honor untuk KPPS memang berkurang dari pemilu legislatif dan presiden yang lalu. Kalau yang lalu itu karena beban kerjanya kan cukup besar. Kalau sekarang beban kerjanya agak lebih menurun, otomatis berkurang untuk honor PPK dan PPS tersebut. Gitu. Tapi kalau dari segi minat gimana Pak? Minat, alhamdulillah ya. Kemarin kan sempat viral tuh waktu 2024 itu. Kayaknya jadi KPPS itu sebagai abdi negara apa gitu. Langsung kan. jadi calon mantu idaman gitu ya. Nah ini mudah-mudahan, saya nggak tahu ya. Kemarin kami kan konsolidasi daerah kan. Semua PPKPS kami kumpulkan. Dan salah satunya kemarin tuh ada diisi oleh stand up komedi. Jadi stand up komedinya itu langsung dia bilang, saya ini KPPS. Gitu. Dambaan ibu-ibu dan segala macam lah kayak gitu ya. Mudah-mudahan itu kan memang dinamika Gen Z di masyarakat ya. Makanya Gen Z ini juga bagian dari konsentrasi kami bagaimana mereka bisa aktif ya, bukan hanya sebagai pemilih tapi memang orang-orang yang memang mengamati semua proses tahapan yang ada gitu. Oke, ngomongin soal Gen Z, mereka kan sekarang kalau kita lihat mereka lebih kritis dan lebih melek gitu ya. Betul. Sejauh ini yang Bapak lihat bagaimana tanggapan mereka soal Pilgub Jakarta ini? Apakah mereka sudah mulai aktif begitu? Ya sebenarnya kan keaktifan Gen Z itu bisa dilihat di medsos ya. Dan di medsos inilah yang memang kita monitoring, sebenarnya banyak mereka aktif ya untuk mengomentari misalnya ketika ada calon yang melakukan model kampanye yang menurut mereka tidak kurang pas, mereka akan merespon. Atau bisa juga dinamika buzzer misalnya kan, kita nggak tahu ini bagian Gen Z apa
milenial apa kaum Baby boomer sih ya. kolonial gitu kan, kolonial gitu kan. Nah ini juga ya mudah-mudahan Gen Z juga aktif ya, karena memang pemilih muda di DKI Jakarta kan lebih dari 50% ya. Baik itu Gen Z dan milenial, yaitu lebih dari 50%, dan dinamika mereka tentu saja banyak disorot ya oleh media-media, yang mudah-mudahan mereka bisa menggunakan hak pilih secara benar itu. Apakah bisa dipastikan bahwa partisipasi mereka dalam pemilihan kali ini tinggi? Insya Allah, ya, karena kan mereka kan punya keyakinan bahwa ketika mereka berpartisipasi, mereka punya hak lebih untuk melakukan kontrol, ya. Biasanya kan gini, lu demo-demo aja, emang lo nyoblos kan kayak gitu kan? Nah itu biasa ada demo-demo mereka itu kan, makanya biasanya kalau orang nyoblos dia akan tanggung jawab, kalau ada kesalahan mereka akan melakukan koreksi lah kayak gitu. Dan satu lagi Pak, mungkin ini menanggapi tadi, emang lo nyoblos, ada lagi Pak anggapannya gitu, nggak peduli siapa pemimpinnya, hidup gue bakal gini-gini aja. Ternyata salah, ternyata itu akan berdampak kepada nanti bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan oleh si pemimpin tersebut. Itu dia makanya kenapa Gen Z harus nggak boleh menggunakan hak pilihnya dan nggak boleh golput ya Pak ya. Oke, terus kalau misalnya, nah ini kan tadi soal Gen Z gitu ya. Kalau soal ke semua warga Jakarta, apakah sosialisasinya juga sudah sempurna, sudah menyeluruh? Oke. Kami juga sudah menginstruksikan ya kepada jajaran kami di bawah untuk melakukan variasi-variasi sosialisasi. Yang tentu saja target kami adalah tempat-tempat keramaiannya. Kami sudah melakukan sosialisasi misalnya di sekolah-sekolah, di pasar-pasar, di terminal-terminal, bahkan di komunitas nongkrong-nongkrong Gen Z pun kami juga akan ada sosialisasi model dialog dan segala macamnya. Nah tentu saja ini bagian dari ikhtiar kami ya. Mudah-mudahan dengan sosialisasi yang masif ini mereka sadar, mereka punya hak ya. Jadi hak itu harus mereka pergunakan supaya nanti ketika ada hal-hal yang perlu dikoreksi, mereka akan menggunakan hak itu melakukan proses koreksi tersebut gitu loh. Berarti dengan gaya jemput bola, dengan gaya pendekatan yang berbeda, ini diharapkan angka-angka partisipasinya meningkat. Bagaimana nanti goal yang tercapai juga dalam pemilu atau pilkada Jakarta ini juga akan tercapai begitu ya Pak ya. Oke, nah soal pemilih daftar pemilih tambahan ini juga menjadi salah satu poin gitu ya, penting dalam pilkada kali ini. Seperti apa Pak? Ya pertama kami sudah menetapkan DPT. DPT itu prasyarat orang yang nanti bisa pindah milih. Nah pemilih tambahan ini kan konsepnya ada orang yang pindah milih. Nah makanya kami juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat Jakarta yang memang pada hari H bertugas, kayak misalnya Mbak Zila bertugas di mana gitu, boleh menggunakan hak pilihnya dengan pindah milih. Nah syaratnya harus terdaftar di DPT. Nah, yang jadi masalah kan sekarang ini karena mobilitas di Jakarta itu tinggi, banyak orang nggak terdaftar di DPT. Maksudnya ada orang yang tidak terdaftar di DPT. Nah, bagi mereka yang tidak terdaftar di DPT, syaratnya cuma satu, harus orang situ, ber-KTP situ, dan nyoblos di situ. Makanya ini perlu kami sosialisasikan, kalau nggak terdaftar ya harus mereka nyoblos sesuai alamat KTP-nya. Tapi kalau mereka terdaftar, mereka boleh pindah milih dimanapun asal di DKI Jakarta. Kan nggak mungkin milih Jawa Barat kan? Karena pilkada di Jakarta gitu. Gubernurnya beda, mohon maaf ya Pak ya. Tapi mungkin pengalaman-pengalaman yang sudah ada begitu ya dari beberapa waktu yang lalu-lalu soal pemilih tambahan atau perbedaan ini, mereka ini bukan malas ya, berpikir bahwa susah ribet gitu. Ini udah deh, akhirnya mereka golput. Nah itu gimana? Apakah mungkin kali ini KPU akan memudahkan mekanisme tersebut agar nantinya ya udah mereka jadinya akan mempermudah untuk mereka untuk memilih? Ya, sekarang kan karena sistemnya sudah terkoneksi ya, bahkan untuk ngecek kita terdaftar atau tidaknya itu kita hanya tinggal modal handphone. Kalau dulu kita ketemu Pak RT, Pak RT saya udah terdaftar belum gitu kan, atau ke Pak RW atau ke kelurahan. Kalau sekarang tinggal di handphone. Nah, proses pendataan pemilih ini tentu saja walaupun dipermudah, tetap harus kami mengkonfirmasi orangnya betul yang pindah. Kan tiba-tiba ada orang misalnya bawa KTP Mbak Zila misalnya gitu kan, ini saya mau nyoblos, atau Mbak Zilanya nggak nyoblos gitu kan. Makanya untuk kehadiran mereka untuk pindah milih itu juga kami harapkan. Ya nggak begitu repot sih, tapi untuk memastikan memang orang yang pas, yang tepat untuk pindah milih tersebut gitu loh. Ya, jadi nanti akan dibuat lebih mudah dan sebenarnya akan lebih canggih gitu ya, agar mekanismenya nanti bagaimana teknisnya akan memudahkan agar tidak ada golput, itu yang dihindari gitu. Betul, ya Pak ya memudahkan pemilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya lah, dengan mereka sudah tahu mereka terdaftar di mana. Kalau mau nyoblos juga sudah dikasih tahu misalnya H-min berapa mereka harus daftar, TPS-nya di mana dan segala macamnya gitu loh.
Oke, kalau tadi kita ngomongin soal pencoblosan yang mendekati, di mana saat ini tahapannya masih kampanye ya Pak ya? Sekarang sedang kampanye, rekrutmen juga, KPPS sedang logistik juga turun. Jadi satu momen ini 3 tahapan berjalan bersamaan, makanya mohon doanya kita sehat selalu. Amin, amin. Tapi logistik aman semua Pak, ada yang cacat atau seperti apa, keterlambatan, apa segala macam? Logistik sekarang masih tahap awal ya. Tahap pertama itu surat suara, saya ulangi, kotak suara, bilik, tinta, dan alat ini ya, pengait ya, segel dan segala macamnya. Nanti tahap kedua baru surat suara. Dan sejauh ini alhamdulillah kotak suara dan bilik suara itu sesuai dengan yang kami pesan. Dan itu masih aman di gudang-gudang kami tingkat kota gitu. Ada masalah juga Pak, kita berkaca pada Pilpres kemarin begitu ya, banyak surat suara yang sudah dicoblos meskipun tingkatannya tidak sebesar atau seluas Pilpres kemarin gitu ya, ini di Pilkada Jakarta, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa hal itu akan terjadi di Pilkada Jakarta. Seperti apa antisipasi dari KPU? Ya sebenarnya kalau di DKI nggak ada surat suara yang sudah dicoblos. Belum ada karena belum semuanya kali ya Pak ya. Yang ada memang ada kerusakan di surat suara. Biasanya karena proses packing dan segala macamnya, mungkin ada titik, terusnya ada kayak cacat produksi, lobang dan segala macam. Karena ada lobang atau sudah tercoblos itu kan beda kan. Ada lobang itu memang karena cacat produksi, terus kalau kecoblos itu memang kelihatan memang ada coblosan. Nah, selama ini di DKI itu belum pernah ditemukan kasus-kasus seperti itu ya. Yang ditemukan memang cacat produksi, misalnya lipatannya dan segala macam. Nah, itu yang atau ada bercak-bercak dari tinta dan segala macam. Nah, itu kami kategorikan surat suara yang rusak ya, dan itu ada prosedurnya nanti, ada berita acara dan segala macamnya gitu. Ya berarti dikawal terus gitu ya, sampai nanti kejadian pas Pilpres keulang lagi di Jakarta dan juga daerah-daerah lainnya. Amit-amit jangan sampai kejadian gitu ya Pak ya. Nah, tapi bagaimana Bapak juga KPU sendiri untuk menjaga bagaimana suasana, karena kan semakin mendekati pastinya kampanye ini akan semakin masif dilakukan. Gitu ya. Mereka akan semakin berlomba-lomba untuk menarik lagi hati-hati masyarakat warga Jakarta. Bagaimana kontrol yang akan dilakukan dari KPU sendiri? Ya, kami kan kami selalu berbicara di publik itu bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan support dari semua komponen masyarakat, Forkomimda, LSM, Ormas dan segala macamnya. Nah, inilah yang kami pakai untuk selalu melakukan pendekatan dengan semua kelompok kepentingan. Nah, dengan ada pendekatan itu dengan beberapa kelompok pemangku kepentingan dan segala macam, kami berharap mereka juga bisa support kami. Misalnya kami juga kemarin sempat mengumpulkan 6.000 RT RW se-DKI Jakarta, ya untuk menyampaikan bahwa Jakarta perlu pilkada yang kondusif, kami perlu dibantu supaya memang proses pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu yang kami sudah usahakan, melakukan pendekatan-pendekatan dengan tokoh masyarakat, ormas, organisasi kemasyarakatan, dan para pemangku kepentingan gitu. Jadi dari tingkatan yang paling bawah gitu ya, bagaimana nanti ke atasnya akan berjalan dengan lancar juga. Nah, tadi kalau di awal disebutkan, pemirsa kalau masih ingat tadi begitu ya, mendengar jawaban Pak Wahyu soal debat perdana yang dilakukan tanggal 6 ini se-Indonesia di gelaran pilkada begitu ya. Deg-degan Pak, nanti akan berharap apakah nantinya ini akan jadi barometer untuk jadi pelaksanaan pilkada dan dicap sebagai debat terbaik yang diselenggarakan di Indonesia ini. Ya, yang namanya persiapan tentu ada kekhawatiran ya, karena bisa jadi kita mengharapkan kesempurnaan, tapi ada proses-proses yang mungkin nanti kendala di lapangan. Nah, kami berusaha keras agar proses debat besok itu memang menjadi sorotan ya, bukan jadi sorotan, menjadi indikator untuk semua debat ya, karena memang di DKI, dan ini menjadi kalau nggak salah debat pertama ya, pilkada, mungkin selanjutnya ada provinsi-provinsi lain yang menyusul, dan kami memastikan mudah-mudahan dengan doa masyarakat Jakarta bisa berjalan dengan lancar debatnya gitu. Amin, amin. Juga tadi sosialisasi sudah dilakukan, begitu ya. Tadi pembekalan juga tadi sudah dilakukan. Rekrutmen PPS juga masih berlangsung. Semoga nanti berjalan lancar gitu ya. Mungkin terakhir ada pesan atau imbauan begitu bagi warga Jakarta yang jangan sampai nih tanggal 23 November ya Pak ya. Itu 27 November nanti jangan sampai golput. Mungkin silakan Pak. Ya, pada prinsipnya kami di KPU DKI Jakarta mengajak ya semua komponen masyarakat sesuai dengan tagline lagu kami, suara kita masa depan Jakarta. Saya rasa itu doang yang bisa sampaikan. Mungkin boleh dinyanyiin dikit Pak lagunya. Nggak usah. Pak Wahyu ini malu-malu ya. Betul, kita berharap bahwa nanti penyelenggaraan pemilihan gubernur di DKI Jakarta berjalan aman, damai,
lancar semuanya, debatnya, dan Siap. juga sampai debat ketiga gitu ya, Iya. pas pencoblosan dan sirekap juga tidak ada masalah sampai nanti final keputusan KPU. Semoga semuanya lancar dan bagaimana siapapun nanti tentunya yang terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta diharapkan dapat membawa Jakarta agar lebih baik, lebih maju dan lebih membahagiakan warganya lagi. Terima kasih Pak Wahyu telah bergabung bersama saya di One on One. Kita sampai ketemu lagi Pak nanti dengan kesempatan. Tetap semangat Pak untuk mengawal pilkada ini ya. Baik. Itu dia tadi pemirsa perbincangan kami dengan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyudinata mengenai persiapan soal Pilgub Jakarta. Dan saya Fazilah Karunisa bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.